Halo pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini sudah di bulan Desember, jelang akhir tahun 2024. Dan ada program-program yang akan kita laksanakan di tahun 2025 mendatang. Salah satu program yang kita akan jelang bersama, yang sudah digadang-gadang dan juga ini menjadi perbincangan publik, adalah program unggulan Presiden Prabowo, makan siang bergizi gratis untuk anak sekolah. Nah, program ini sesuai dengan janji yang disampaikan oleh pasangan Prabowo Gibran saat kampanye Pilpres lalu. Dan dukungan yang diraih keduanya ini sangat signifikan, berarti menunjukkan harapan yang tinggi atas realisasi janji kampanye tersebut. Saat ini persiapan untuk program tersebut tengah dimatangkan, mulai dari aturan hukumnya, anggarannya, hingga teknis kegiatan yang ada di lapangan. Nilainya juga sudah didapat, setiap kali makan siang di sekolah dianggarkan Rp10.000. Nah, jika dilihat dari angka tersebut tentu banyak penilaian yang muncul. Maka dari itu saat ini kita akan bahas dalam dialog interaktif DPRD Kota Semarang. Sudah hadir bersama kami saat ini disiarkan dari Grand Edge Hotel Semarang. Ada Ibu Diah Tunjung Pudiawati SMBMM, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang. Halo Ibu, sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Ibu Dr. Endang Sarwiningsih Setiawulan SEMM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Dan yang pasti ada Ibu Dr. Susi Purwitasari SPGK MKM AIVOKA, dokter spesialis klinik Rumah Sakit Banyumanik 2 Kota Semarang. Selalu sehat kalau Ibu Dokter ya? Insya Allah. Bersama dengan saya Imsyak, yang pasti kami juga mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi, memberikan komentar dan juga masukan. Serta untuk topik kita hari ini adalah menakar menu makan siang bergizi gratis di Kota Semarang. Yang ini menjadi salah satu program unggulan dari Presiden dan juga Wakil Presiden. Nah, kita akan ke Ibu Diah Tunjung ya. Ibu Tunjung, ini kan 2025 tinggal hitungan hari lagi, dan yang pasti program tersebut juga akan diberlakukan nanti mulai tahun depan begitu. Nah, kalau kita melihat ya, bagi masyarakat secara umum juga ingin mendapatkan informasi dengan lengkap, DPRD Kota Semarang ini bagaimana melihat persiapan pelaksanaan program makan siang bergizi gratis untuk para siswa di Kota Semarang, Ibu? Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi emang makan siang gratis ini baru tadi pagi Mas, saya baca itu akan diselenggarakan di tanggal 2 Januari 2025. Ya. Berarti sebentar lagi. Kami DPRD Kota Semarang senang banget karena ini akan diselenggarakan gitu ya, kabar baik untuk anak SD dan juga SMP yang ada di Kota Semarang. Karena program ini adalah program prioritas yang dicanangkan oleh Pak Prabowo dan juga Pak Gibran. Kami senang dan juga ini kan tujuannya adalah mengurangi kesenjangan gizi dan juga meningkatkan kesehatan anak yang ada di Kota Semarang, khususnya SD dan SMP. Karena Kota Semarang itu kan lingkupnya SD dan juga SMP. Jadi memang kami DPRD Kota Semarang, karena fungsi kami adalah mengawasi, menjembatani saran dan juga kritik dari masyarakat nantinya, memang kami memantau, karena kemarin Oktober sudah dilakukan simulasi oleh Pemkot Kota Semarang, sudah di 24 titik yang dilakukan di SD SMP Kota Semarang. Kami melihat bagus karena simulasinya juga menurut saya juga tidak ada kesalahan ataupun yang harus diperbaiki. Cuman di tanggal 2 Januari nanti kan bukan pakai tidak bekerja sama dengan ini PJI Bu, tapi akan ada save-nya sendiri. Nah, ini yang dikhawatirkan bagi kami DPRD Kota Semarang nantinya jalannya akan seperti simulasi atau tidak. Nah, sebagai DPRD Kota Semarang kita mengawasi dan juga melihat, semoga saja nanti jalannya lancar, apa yang dihidangkan yang nanti sampai ke anak-anak SD dan juga SMP juga bagus, bisa dinikmati
makanannya enak dan juga fresh gitu. Oke. Ya. Karena memang kewenangan di tingkat Kota Semarang itu ada di SD SMP itu di tingkat kota begitu ya. Dan baru saja tadi pagi ternyata Ibu juga mendapatkan bagaimana breakdownnya dan juga tanggal 2 Januari 2025 ini akan langsung diselenggarakan. Nah Ibu Endang, bagaimana Ibu? Ini ketahanan pangan sudah siap untuk menyengkuyung bersama tentu ya. Persiapannya bagaimana Ibu? Ya, terima kasih Mas Ifsa. Jadi Dinas Ketahanan Pangan sudah koordinasi dengan berbagai OPD dalam pelaksanaan kegiatan makan siang gratis untuk tahun 2025 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Nah, kesiapan kita yang pertama tentunya kita menyiapkan anggaran karena di ketahanan pangan ini memastikan bahwa makanan ini harus sehat, harus aman dari cemaran. Nah, ini kita adakan mempersiapkan anggaran. Alhamdulillah ini sudah disetujui oleh DPR ya, untuk reagennya. Jadi untuk mengetes apakah bahan pangan yang akan dimasak nanti apakah sudah aman dari cemaran kimia, fisik, biologinya. Ini jadi kami sudah akan memeriksa itu sebelum masuk ke dapur. Ini makanan makanan segarnya ini ya. Kemudian juga kita sudah koordinasi dengan Bu Wali juga ya, atas petunjuk beliau juga, beliau sudah membuat buku ya untuk acuan menunya. Nah, kemudian kita juga memberi masukan harus mengikuti B2SA. Jadi makanan itu harus beragam, bergizi, seimbang dan aman. Beragam ini tentunya juga memenuhi ada karbo, ada sayur, ada buah dan ada proteinnya. Begitu. Dengan nilai Rp10.000 ini harus bisa mencakup semua itu ya, B2SA. Ya, karena itu sudah menjadi kebijakan ya, apapun kita harus melakukan dan bisa memenuhi apa yang sudah harus kita penuhi untuk anak-anak kita menuju pada generasi emas 45. Nah Dokter Susi, apa sih signifikansinya untuk makan siang bergizi? Ini kan untuk anak sekolah gitu ya, di mana anak-anak sekolah sekarang aktivitasnya semakin padat, dituntut ini itu dan lain sebagainya. Bagaimana dari sisi kesehatan, dari sisi gizi ya, Ibu Dokter melihat ini? Ini kita menyambut baik ya programnya Presiden itu. Dengan adanya makan gratis itu membantu sekali untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Sedangkan kita tahu kalau anak SMP, SD itu kalau makan gimana sih Bu jajannya ya. Jadi kita akan mendukung dengan semua ini program bisa terpenuhi kebutuhan. Mungkin yang program stunting bisa nyambung ya Bu ya. Jadi kebutuhan nutrisinya ya minimal mungkin ya bisa seperberapanya bisa terpenuhi dari makan siang. Dengan kebutuhan ya itu tadi sudah dibilang kecukupan protein, karbo, dan lemak. Ya. So next untuk kegiatan ini kan sekarang sudah dipastikan gitu kan 2025 tanggal 2 Januari. Nah Ibu bersama dengan anggota Dewan ini kan tugasnya menjadi bertambah gitu ya Bu ya. Kita harus ngecek juga ke lapangan bagaimana persiapan tersebut karena ini juga menjadi salah satu program besar dan ini serentak se-Indonesia gitu. Nah untuk tahap-tahapannya bagaimana Bu untuk menuju ke 2 Januari 2025 tersebut? Kalau dari kami karena fungsi kami itu mengawasi nih Mas. Jadi memang dari kami tadi juga sudah ngobrol dengan Bu Endang, memang sampai saat ini memang masih kita bergandengan tangan ngoten nggih menyiapkan untuk kegiatan di tanggal 2 itu memang biayanya di angka 10.000 itu, jadi bagaimana kita bisa menyiapkan semuanya bisa berjalan dengan baik, memang tadinya simulasi di angka 15.000 sampai dengan 17.000, tapi memang untuk pelaksanaannya di angka 10.000. Sampai saat ini memang yang disiapkan dari kami memang memantau dari ketahanan pangan apakah sudah siap untuk bahan-bahan yang nanti akan digunakan. Ya tadi sudah dikomunikasikan dengan Bu Endang memang bagaimana nantinya bahan itu
siap, diuji juga lulus uji gitu ya. Jadi kita juga berkoordinasi dengan OPD terkait sehingga nanti di hari H juga semuanya bisa terselenggara dengan baik. Baik, ini juga akan menjadi PR bagi Dinas Ketahanan Pangan tentu untuk bisa membreakdown bersama dengan pihak-pihak terkait untuk bisa menentukan menu-menu dalam harian itu apa saja. Ini juga sangat PR luar biasa dan juga apakah dengan program ini juga bisa benar-benar membawa masyarakat dan juga khususnya untuk petani lokal yang ada di Kota Semarang ini bisa meningkatkan perekonomian dan 10.000 ini kurang lebih akan mendapatkan apa saja. Nah, kita akan kembali dalam dialog interaktif DPRD Kota Semarang dengan tema menakar menu makan siang bergizi gratis di Kota Semarang. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif DPRD Kota Semarang. Menakar menu makan siang bergizi gratis di Kota Semarang. Masih bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Ibu Diah Tunjung Puryawati SMBMM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang Ibu Dr. Endang Sarwiningsih Setiawulan SMM, dan Dokter Spesialis Klinik Rumah Sakit Banyumanik II Kota Semarang Dr. Susi Purwitasari SPGK MKM AIVOKA. Nah, kalau tadi di segmen pertama kita membahas sudah sejauh mana untuk persiapan dan ini sudah ada tanggal mainnya di tanggal 2 Januari setelah anak-anak libur tahun baru gitu ya. Libur di akhir semester, tanggal 2 ini program sudah langsung dijalankan. Dan tentu dari DPR ini juga memiliki kewenangan untuk bisa melihat bagaimana program tersebut nanti jalannya di masyarakat itu seperti apa. Nah, saat ini masih dalam tahap persiapan. Nah, kalau tadi Ibu Tunjung sudah menyampaikan persiapannya ini sudah mengecek ke beberapa titik dan juga dengan stakeholder terkait. Nah, lalu berikutnya apa lagi Bu? Ini persiapan-persiapan untuk menuju program tersebut. Kalau tadi saya juga ngobrol dengan Bu Endang, memang sudah disiapkan titiknya, nanti dimasaknya di mana gitu ya, sudah di tahap menyiapkan lahan, jadi nanti mungkin saya juga bisa berkomunikasi dengan Kodim setempat karena nanti juga bekerja sama dengan Kodim setempat. Nantinya akan seperti apa pengelolaannya sehingga juga nanti PR terbesar kita itu memang sepertinya adalah distribusi. Karena kalau kemarin itu baru simulasi di 24 titik, belum banyak ya sepertinya. Kalau nanti kan udah sekota Semarang, jadi pendistribusiannya akan lebih banyak. Jadi saya rasa juga nanti apakah sudah siap untuk pendistribusiannya. Nah, ini kan PR, kalau tidak siap nanti sampai di titik-titik yang akan dibagikan ditakutkan makanannya sudah tidak fresh. Nah, ini kan juga harus difikirkan dari sekarang. Saya rasa yang lebih penting itulah bagaimana membuat SOP yang bagus sehingga untuk pendistribusian dan juga penerimaan di setiap titik yang ada di SD dan juga SMP itu bisa sesuai dengan SOP-nya. Jadi kalau sampai di SD dan juga SMP jam berapa, nah itu kan juga harus difikirkan mulai dari sekarang. Jadi nggak hanya masaknya aja lalu makanannya jadi, bukan saja itu yang difikirkan, tapi juga harus difikirkan juga sampai di titiknya itu sampai jam berapa. Karena kan juga tidak bagus juga kalau terlalu lama makanannya sudah jadi sampai dengan titiknya itu berapa jam kan harus difikirkan. Jadi saya rasa SOP yang baik juga harus difikirkan mulai dari sekarang. Oke, SOP yang baik ini harus difikirkan karena memang ini sangat tricky ya. Masak jam berapa, kemudian juga harus sampai tepat waktu pada saat jam makan siang gitu kan. Kalau sudah lebih dari itu pasti ini juga akan timbul tanda tanya. Terus mau dikemanakan makanan yang sudah jadi tersebut. Nah, ini juga PR besar
bagi Dinas Ketahanan Pangan, di mana Dinas Ketahanan Pangan ini juga harus bisa melototi ke beberapa hal gitu ya Bu ya. Persiapannya bagaimana Ibu dari Dinas Ketahanan Pangan untuk pasokan makanannya, kemudian juga kalau kita melihat ya di Kota Semarang ini kan kota yang unik gitu kan. Kota Semarang ini beberapa kali kita banyak campaign tentang makanan dan juga B2SA itu tadi. Kemudian juga di Semarang sangat minim lahan pertaniannya. Nah, dari mana didapatkan pasokan-pasokan makanan tersebut agar bisa sustain? Di Kota Semarang ini memang dari lahan yang ada, ini hanya 6% yang bisa ditanami. Ya. Kemudian menghasilkan kontribusi bahan pangan ini hanya 11%. Sehingga dari mana nanti makan siang bergizi ini akan dipenuhi pasokan pangannya. Kita kerjasama dengan memberdayakan petani-petani di Kota Semarang seoptimal mungkin yang bergabung dalam Gapoktan. Nah ini juga kalau tidak bisa memenuhi dari apa yang sudah ditanam oleh petani kita di Kota Semarang ini, maka kita sudah melakukan KAD. KAD itu ada kerjasama antar daerah. Jadi petani-petani ini bekerja sama dengan daerah-daerah penghasil sepes makanan-makanan ini, baik sayur, kemudian juga beras ya. Ini sehingga Kota Semarang tidak akan kekurangan stok barang. Ya alhamdulillah dari ketahanan pangan kemarin kita juga sudah melakukan kajian. Alhamdulillah ketahanan pangan kita sangat tahan pangan. Sehingga menilainya hampir 97%. Yang bulatnya 100. Nah, kalau 100 kan nggak mungkin ya. Iya. Nah ini sudah kita persiapkan juga. Jadi nanti pasokan pangannya dari BUMP ya. Ini gabungan dari para petani yang ada di Kota Semarang. Demikian juga nanti kita sudah menyiapkan lumpang semar dan kios pangan. Kalau di daerah mana yang akan titiknya ini digunakan untuk memproses produksi pangan yang siang bergizi ini, mungkin di sekitar lingkungan itu agar berdekatan, jadi bahannya tidak mahal gitu kan. Distribusinya kita ada di Lumpang Semar 177 kelurahan kita sudah sediakan, dan juga kios pangan sebanyak 39 kios pangan. Jadi insya Allah Kota Semarang untuk ketersediaan pangan dan juga distribusinya akan bisa aman. Kalau persiapannya untuk pasokan pangan dan juga nanti akan seperti apa rantainya itu dijalankan, ini sudah kalau dalam persentase sudah mencapai berapa persen Bu? Mengingatkan di tahun 2025 ini tinggal setengah bulan lagi gitu ya, di tanggal 2 itu gitu kan. Nah bagaimana Bu persiapannya ini sudah mencapai berapa persen? Persiapannya udah 90%. 90%. Iya. Untuk simulasi-simulasi ini juga terus dijalankan ya? Iya, sudah dijalankan. Kemarin juga sudah dibahas. Kemudian juga sudah dipersiapkan siapa-siapa aja. Nanti kita menunggu peraturan yang fix-nya. Dari mana tinggal kita running well. Ini sudah diordinasikan secara masif. Sudah disimulasikan. Ya insya Allah mungkin dengan pelaksanaan ini kita tinggal running well dengan melihat peraturan yang diluncurkan nanti. Gitu. Termasuk juga menunjuk di mana dapurnya, kemudian juga bagaimana sistem distribusinya, menu apa saja ini sudah dirumuskan ya? Iya sudah. Di Kota Semarang ini dari beberapa kabupaten kota, titiknya ada di daerah Tembalang. Nah ini juga sudah disiapkan. Tadi Ibu Tunjung juga sudah menyampaikan kalau ini kerjasama dengan Kodim. Gitu. Baik, Ibu Dokter, bagaimana melihat ini? Ini satu terobosan dan memang program yang harus dijalankan begitu ya. Mengingat tadi disampaikan Ibu Dokter, kalau ya kita bisa lihat jajan anak sekarang, anak zaman now ini kan tidak bisa terkontrol. Maka dengan adanya program makan bergizi gratis ini setidaknya bisa membentengi untuk lingkungan sekolah gitu ya. Bagaimana Bu? Barusan diskusi juga, luar biasa ya persiapannya udah 90% ya Bu ya, insya Allah udah ini. Dengan ketahanan pangan yang kita miliki di Semarang, insya Allah akan berjalan dengan yang sesuai harapan. Dan mereka sudah mempunyai tim yang luar biasa sampai punya menu, mungkin menunya 30 hari Bu.
Itu 30 hari. Nah mungkin PR yang akan ke libur sekolah kan dihitung. Nggak dihitung dong. Oh kalau bikin menu 30 hari ya Bu ya. Iya. Biasanya 30 hari mungkin PR ke depan yang harus dievaluasi. Nanti menunya kan kadang-kadang seperti catering aja membosankan. Ya nanti dicoba, nanti akan grow up sendiri. Dengan tim yang luar biasa. Tahanan pangan, anggota dewannya juga memonitoring itu. Wow banget ya. Tapi ini tantangannya kan memang ketika sudah running di tanggal 2 itu ya tetap harus jalan terus setiap harinya gitu ya Bu ya. Antisipasinya seperti apa ini Bu? Karena ada pola-pola tertentu yang saat ini juga sudah disiapkan dengan matang. Saya ya. Karena ketahanan pangan ini menjadi titik kunci ya. Baik, jadi kembali lagi Ibu Wali Kota ini sungguh luar biasa mempersiapkan makan siang gratis ini. Jadi beliau sudah membuat buku tadi ya, buku untuk acuan menu-menu kekinian. Oke. Nah, menu-menu ini kekinian ini telah kita lihat di lapangan ketika kita juga mengajak siswa-siswa itu memasak. Ternyata siswa-siswa yang memasak itu juga seleranya luar biasa. Maka dengan melihat selera dari anak-anak yang masak, anak SMP itu, nah kebetulan kita juga awalnya mengajari, kemudian Bu Wali tertarik, oh ternyata anak SMP, anak SD ini bisa masak dengan menu yang kekinian. Nah tinggal ditambahkan ini kandungan ini nutrisinya gitu ya. Kemudian Ibu Wali Kota ini kolaborasi dengan ahli gizi dari DKK untuk menyusun buku ini dan sudah disusun menunya ini mungkin tadi disampaikan 25 hari. Tadi hari sekolahnya, nah ini kemungkinan juga bisa 30 hari ya. Biar perputarannya juga lebih jauh lagi gitu ya. Tidak membosankan harapannya. Gitu. Oke, jadi ini adalah salah satu jawaban ya Bapak Ibu pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Kenapa di Kota Semarang itu sering banget ada event memasak, kemudian juga bagi-bagi makanan dan lain sebagainya. Ini juga salah satu skema untuk uji coba dan bagaimana tes ke masyarakat itu sendiri. Termasuk juga mengaplikasikan dari buku-buku yang sudah disusun, dirumuskan itu nanti akan di breakdown ke dalam menu makanan untuk makan siang bergizi gratis. Nah, bagaimana dengan komentar Anda? Kami mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi melalui berbagai saluran kami dan juga sampaikan komentar Anda terkait dengan menakar menu makan siang bergizi gratis di Kota Semarang dalam dialog interaktif DPRD Kota Semarang segera kembali. Dialog interaktif DPRD Kota Semarang dengan topik menakar menu makan siang bergizi gratis di Kota Semarang masih bersama dengan Anda, pemirsa dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk partisipasi, komentar Anda dan dukungan untuk kita bisa mensukseskan dari program makan siang bergizi gratis di Kota Semarang. Kalau tadi dari ibu-ibu yang hadir di sini juga sudah memantau, terutama juga Bu Tunjung dan juga Ibu Endang ya, di masyarakat, di lapangan seperti apa untuk pengaplikasiannya, termasuk juga sudah menyiapkan beberapa langkah-langkah antisipasi, serta yang paling penting juga dari kemarin itu ada simulasinya ini juga akan muncul bagaimana untuk evaluasi ke depan begitu kan. Dan yang pasti dari DPRD Kota Semarang ini adalah dukungan program tersebut agar bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Nah, dukungan-dukungan seperti apa saja Bu yang diberikan oleh DPRD Kota Semarang dan juga supportnya selain dukungan mungkin juga ada ini ya, ajakan kolaborasi untuk masyarakat dan juga pihak-pihak terkait. Bu Tunjung bagaimana? Ya, terima kasih. Jadi memang untuk anggaran di 2025 kemarin baru saja kami sahkan sebelum 30 November APBD 2025 sudah kami ketok gitu. Dan salah satunya juga support ke makan siang gratis ini. Jadi saya sebagai DPRD Kota akan mengawal kami bersama-sama nantinya akan mengawal dan juga mengawasi apakah anggaran yang sudah kami
plot ke OPD-OPD terkait ini bisa dijalankan dengan baik, apakah sudah efektif dan juga efisien. Nanti kami pun juga akan menilai, karena fungsi kami adalah mengawasi dan juga mengawal. Barangkali nanti kalau kurang efektif, mungkin harus dikurangi dan bisa dipindah ke OPD lain yang lebih membutuhkan. Kalau dirasa masih kurang, pastinya kami akan anggarkan lebih di OPD yang terkait. Pastinya kami sebagai DPRD Kota akan terus mengawal, mengawasi sehingga juga anggaran yang kami plot ke tiap OPD juga sesuai gitu. Dan juga kami pun akan mengawasi langsung ke lapangan. Pasti nanti masyarakat juga akan menilai, nggak hanya secara langsung kalau ketemu dengan dewan-dewannya, cuman pasti di online pun juga masyarakat akan menilai. Nah, serangan secara udara pasti akan banyak. Ini adalah sebuah kabar baik, tapi juga nantinya akan dievaluasi oleh masyarakat Tapi Kota bukankah Semarang. itu juga menjadi sesuatu yang bagus yang memang kita tunggu-tunggu begitu kan? Bagaimana masukan ini kan berarti masyarakat juga ikut mengawasi, melihat bagaimana jalannya program itu di lapangan. Ya betul. Cuman pastinya akan plus minus gitu ya. Nah, kita sebagai dewan akan menyerap mana yang bagus akan kita serap, kita harus pilah-pilah, nggak mungkin kita serap semuanya. Kami pun juga tahu OPD bekerjanya seperti apa, luar biasa kerjanya. Jadi apa yang bisa kita sampaikan ke OPD-OPD terkait pastikan kita sampaikan sehingga menjadi masukan bagi OPD tersebut agar bisa menjalankan makan siang gratis ini dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat. Nah, ini kalau dari Ibu Endang ya, Dinas Ketahanan Pangan, ini kan pasti juga sudah menyiapkan strategi-strategi tertentu karena mau tidak mau Ibu ini juga yang banyak direpoti ya Bu ya. Nah, ini kan tentu juga ada trik-trik juga karena tidak semua anak-anak, apalagi sekarang ya, pilihan makanannya itu kan banyak di luaran sana. Banyak juga orang tua yang sudah mengkondisikan putra-putrinya itu makan itu juga yang sesuai yang ada di pinggir jalan apa aja, yang penting kamu makan lah ya, kenyang begitu aja. Nah, ini nanti kan pasti juga akan timbul satu masalah lagi, akan ada ekses lagi di sana. Mungkin seperti kalau makanannya tidak terserap semuanya, ada sisa, kemudian juga ada makanan basi dan lain sebagainya. Meskipun kita inginnya sih semua itu bisa terserap dengan maksimal 100%, tapi ini kan juga perlu disiapkan ya Bu ya. Bagaimana untuk persiapan-persiapan tersebut Bu? Ya, terima kasih bahwa makan siang bergizi ini sudah dipersiapkan menunya harapan kami ya sebagus-bagusnya sesuai dengan selera anak-anak. Tetapi memang ada anak-anak yang memang tidak suka makan. Nah ini kan jadi masalah kan ya. Harapan kami yang ada di isi piringku ataupun tepaknya dia nanti yang digunakan dibagi itu, harapan kita itu dihabiskan ya, karena memang kita pengennya ini tidak boleh buang makanan gitu kan. Nah, tetapi pasti ada, ya pasti ada, dan mungkin nanti kita juga bersama tim mengevaluasi ini kira-kira anak itu yang tidak suka dimakannya yang mana. Nah, ini mungkin juga bisa dievaluasi menunya. Nah, nanti kalau memang dari sisa-sisa makanannya, tentunya kita juga koordinasi dengan OPD terkait yaitu DLH ya. Ini bisa sisa makanan organik ya itu Nah, itu diberikan, kita sudah melatih juga beberapa anak-anak SD SMP ini diberikan makanan maggot. Nah, sehingga budidaya maggot. Sehingga makanan ini tidak terbuang sia-sia. Tetapi harapan kami bukan untuk maggot. Harapan kami itu untuk anak-anak. Harapannya yang bergizi itu bukan maggotnya. Yang bergizi pasti anak-anaknya gitu ya. Jangan sampai kebalik, nanti pengennya dikasih makan maggotnya aja. Karena maggot ini kan juga lumayan kalau dijual ya Bu ya. Jadi itu kami sudah menyiapkan dari DLH ya, kolaborasi dengan kita, jadi sudah diberikan edukasi sehingga sisa makanan ini bisa dimanfaatkan untuk
ternak magot. Oke, gitu. jadi ini sudah dipersiapkan juga bagaimana mekanismenya nanti ketika makanan itu ada yang basi, ada yang sisa dan lain sebagainya ya. Nah, kalau dari nilai makanan 10.000 makanan bergizi gratis ini kan juga apakah semuanya sama range-nya dari SMP dan SMA menunya itu akan sama karena kan dari anak-anak anak SD, anak SMP aktivitasnya itu berbeda gitu. Bagaimana Bu dari rencana dan juga yang kemarin sudah disimulasikan? Dari yang disimulasikan kemarin kita juga melihat untuk menunya juga mungkin besarnya kalori ini mungkin beda karena anak SD dengan SMP mungkinnya anak SD nggak mungkin toh yang pedas-pedas mungkin kan gitu kan. Nah anak SMP mungkin yang bisa lebih bervariasi. Itu tapi ya itu tadi kalau nilainya 10.000 ya agak-agak berat tapi ya mudah-mudahan teman-teman tim ini bisa berkolaborasi bisa menghasilkan 10.000 tetapi kualitas makanan gizinya ya itu bisa tercukupi dengan baik. Oke. Terutama yang unsur B2SA-nya beragam bergizi seimbang dan aman tadi. Nah, sehingga anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang aktif, produktif, ya, sehingga menjadi anak sehat, bisa memetik bonus demografi 45, jadi anak emas yang generasi emas yang benar-benar tangguh. Oke, berarti yang garis bawahi di sini adalah makan itu nggak perlu mahal. Yang penting tuh makan itu bisa tercukupi gizinya, isi piringku aman, dan juga B2SA ini juga bisa tercapai begitu ya. Nah, kemudian apa saja sih yang memang dibutuhkan? Seperti tadi kan untuk SD, SMP itu pasti akan berbeda jenjangnya. Nah kalau melihat dari komposisi yang ada, apa saja yang diperlukan dokter? Komposisi untuk nutrisi kecukupan buat anak SMP, ini kan SD dan SMP itu berbeda. Yang pasti itu kita mempunyai 3, karbo, protein, dan lemak, itu harus semua tercukupi. Dan tadi sharing dengan Ibu Endang ya, kalau nutrisi dan menu yang sudah dibikin itu sudah tercukupi. Kalau dokter gizi suka bilangnya apa ya, keseimbangan. Tapi ini tadi ada tambahan apa, B2SA. Nah itu tambahannya kalau kita tuh kecukupan gizi dengan apa, keseimbangan. Nah kalau ini nambah lagi nih slogannya gitu. Lebih bagus lagi ada ketahanan pangannya. Mungkin yang akan nanti, yang evaluasi buat kedepannya adalah memberikan edukasi ya Bu ya. Jadi jajan di luar dengan makan yang tersedia itu nutrisinya lebih bagus yang tersedia. Itu anak-anak itu kan penyerapannya beda ya kalau edukasinya benar. Jadi dia bisa oh ya daripada saya jajan mendingan makan ini dong. Udah ada telur, udah ada sayurnya, udah ada nasinya daripada jajan yang minuman, gulanya manis. Itu mungkin kedepannya edukasi yang harus dijalani itu sih. Oke. Dan yang pasti juga bisa campaign juga ke anak-anak ya. Kalau kadang-kadang kan sekarang, aduh makanan apa sih nggak bisa makan yang boleh kayak gitu. Tapi kalau rame-rame makannya justru lebih enak ya. Betul. Ada reward kali ya Bu ya. Jadi kalau anak-anak tuh di sekolah nanti, oh kalau habis rewardnya apa gitu ini. Jangan salah loh. Anak-anak itu teman anak saya ya. Sekarang udah main less sugar. Bayangin nggak? Wah anak kecil udah less sugar. Tinggal memberikan edukasi pelan-pelan. Karena Gen Z itu terbuka untuk asal memberikan edukasinya yang benar dan mereka, oh iya ya benar ya. Ternyata saya harus less sugar ya. Fungsinya ABC itu. Sekarang bagus ya. Ini yang ngomong dokter gizi loh ya. Jadi memang anak-anak zaman now ini sudah terbuka dan juga sudah aware dengan kesehatan gitu. Apalagi dengan didukung oleh teman-temannya. Loh teman-teman bisa makan sayur, bisa makan buah. Karena anak zaman sekarang juga buah dan sayur itu menjadi momok tersendiri gitu kan. Iya tidak terkena kek Mas. Kekurangan energi, kecukupan energinya. Jadi memang kita sudah mengedukasi sebelum ada program ini kepada anak-anak SD, SMP, bahkan juga PAUD ya, itu dengan makanan harus banyak makan buah dan sayur, karena anak-anak ini potensi kalau tidak makan buah dan sayur ini terkena kek dan potensi melahirkan anak-anak yang stunting. Jadi ini sudah kita edukasi. Alhamdulillah mereka sudah sedikit banyaknya sudah paham. Mudah-mudahan nanti begitu di launching ini mereka yang sayur kemudian buah ini bisa dilahap dengan
habis. Oke, ada nasi, buah, sayur, kemudian juga ada lauknya juga dari unsur hewani, ya kan? Atau ada karbonya juga. Nah, ini semakin lengkap dan harapannya bisa menjadi bekal untuk anak-anak menuju ke nanti generasi emas dan kita akan jalan bersama gitu. Bagaimana Ibu Tunjung melihat antusiasmenya dari masyarakat ini, dari berbagai lapisan masyarakat, dari OPD, dari dokter pun juga antusiasmenya kalau dilihat luar biasa gitu ya. Ibu tentu kan ini waduh kabar yang baik untuk terus bisa kita dukung. Iya, jadi memang untuk program Pak Prabowo dan juga Pak Gibran ini memang bagus banget untuk menyambut generasi emas 2045. Jadi memang menyiapkan SDM yang unggul dulu. Bagaimana menyiapkan SDM yang unggul? Salah satunya dengan menyiapkan juga makanan yang berkualitas. Gitu. Jadi memang pemerintah Kota Semarang ini juga aware juga dengan program strawberry, Bu Endang. Strawberry, program strawberry, ada juga program Peter Pan dari Kota Semarang itu, juga memang akhirnya ini juga linear juga dengan program makan gratis ini juga memang jadi pemerintah Kota Semarang itu memang sudah siap jadi memang program-program sebelumnya dari program makan siang gratis ini memang program dari Kota Semarang juga udah siap, ada program strawberry, program Peter Pan juga, sehingga juga kami DPRD Kota Semarang juga pengawasinya juga lebih enak karena Kota Semarang saya rasa juga siap jadi tinggal nanti hari hanya seperti apa, kalau ada miss-miss sedikit juga wajar mungkin ya, baru kita benahi, karena memang ini kan serentak gitu jadi memang kita kan harus bersama-sama untuk bisa berkolaborasi sehingga juga kita nanti bersama OPD apa yang kita kurangnya apa, kita juga akan sama-sama untuk membenahi. Oke, gitu. Program Peter Pan, program Strawberry ini juga sudah dijalankan oleh pemerintah Kota Semarang. Yang pasti ini programnya sebelum ada makan bergizi gratis ya Bu ya. Dan berarti kalau begitu Kota Semarang sebenarnya sudah one step ahead ya, mempersiapkan itu ketika ada program ini tinggal mancal istilah Jawanya gitu. Peter Pan Strawberry itu program seperti apa sih Bu Endang? Ya, program strawberry ini dalam artian bahwa semua OPD ini terlibat dalam hal persiapan untuk ketahanan pangan. Singkatannya apa itu Bu, strawberry? Program strategi pemberian makan siang untuk perbaikan gizi dan pencegahan obesitas. Itu untuk strawberry. Kalau Peter Pan itu pelayanan dan edukasi kesehatan terpadu pelajar Kota Semarang. Oke, ini sudah jauh hari diadakan begitu kan, sudah dirumuskan gitu. Nah, tinggal bagaimana nanti implementasinya yang ada di lapangan mulai tanggal 2 Januari 2025 untuk program makan siang bergizi gratis. Harapannya ini bisa kita sengkuyung bersama dan juga masyarakat di Kota Semarang ini juga bisa turut andil ya, menyampaikan catatan Anda dan yang pasti apa sih kalau misalkan ada kekurangan, kalau misalkan ada di sana sini yang sepertinya ini butuh pembenahan atau butuh disengkuyung bareng, sampaikan saja. So, kita masih ada satu segmen lagi bersama di Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang dengan tema menakar menu makan siang bergizi gratis di Kota Semarang. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang menakar menu makan siang bergizi gratis di Kota Semarang dan juga terima kasih atas partisipasi Anda untuk memberikan catatan komentar di sini. Masih bersama dengan kami Ibu Tunjung, Ibu Endang dan juga Ibu Dr. Susi. Nah, tadi dibahas bagaimana mekanismenya mulai dari hulu sampai dengan hilir, kemudian juga evaluasinya akan seperti apa, mekanismenya nanti bagaimana begitu dan tentu saja ini menjadi bukan hanya program yang harus jalan karena sudah diketok, tapi ini juga menjadi salah satu dari menjawab beberapa permasalahan yang ada di masyarakat. Ada temuan apa sih Bu? Sebenarnya dari DPRD ini kan juga melihat, oh ini penting juga harus didukung. Nah, melihat apa saja fenomena yang ada di masyarakat untuk anak-anak SD dan juga SMP? Ya, jadi kalau anak SD dan SMP ya,
itu obesitas juga banyak juga di Kota Semarang ya. Angkanya juga masih tinggi ya. Yang kedua juga anak zaman sekarang tuh kalau kita dengar diabetes itu kayaknya penyakit orang tua gitu ya. Tapi zaman sekarang pun juga banyak anak-anak SD, SMP yang sudah terkena diabetes. Nah, harapannya dengan makan siang gratis ini, menu yang disuguhkan ini kan sudah dalam pengawasan dokter, ahli gizi, ini juga ini loh makan siang yang sehat, yang nanti pulang ke rumah bisa diceritakan ke orang tuanya, nanti juga orang tuanya bisa meniru resep dari makanan itu gitu. Jadi ini loh, mama tadi aku dapat nasi, ayam goreng atau ayam tepung gitu, terus ada sayurnya gitu. Nah ini kan hal yang gampang, tapi di rumah belum tentu bisa dilakukan. Jadi memang harapannya nanti bersama-sama bisa ini bisa jadi habit gitu. Kalau tadi juga less sugar, kayaknya Gen Z juga gampang menerimanya gitu, juga nanti menu makan siang juga harapannya juga bisa meniru itu, menunya bisa dibawa ke rumah gitu. Baik. Gitu. Dari dokter bagaimana dok? Ini bisa menjawab atau juga mengatasi sedikit permasalahan. Karena kalau mengatasi semuanya dalam program ini ya susah gitu ya. Iya, ternyata Bu Tunjung menyampaikan bahwa ternyata masih ada juga ya di masyarakat kita yang anak-anaknya banyak yang obesitas, kemudian juga ada lagi yang gizinya juga, itu juga DM-nya juga sudah ada untuk anak-anak muda. Bagaimana dok? Nah ini ya Bu Tunjung ya, benar. Jadi problematika kita dengan banyaknya makanan kuliner, kan semua tidak mengerti. Oh yang dimasukin semua karbo. Gula itu kan juga karbo ya, jadi double. Itu mereka nggak ngerti. Dengan program pemerintah ini, minimal dan mungkin saya harapannya besar untuk masyarakat mengerti, oh iya ya dampak dari obesitas itu bahaya. Jadi kita makan gimana sih? Harus teratur. Dengan cara apa? Oh makan siangnya sudah di sekolah dengan takaran menu yang sudah komposisinya lengkap. Tadi kata Bu Tunjung ya Bu ya, jadi anaknya bisa ngajarin ke orang tua. Mam ini loh makananku, jadi kalau masak sop jangan ditambahin lagi dong makaroni sama mie sama nasi, double dong 3. Jadinya karbo lauk karbo ya. Iya, jadi Indonesia kan karbo dan karbo. Nah nanti kan anaknya bisa melihat menu yang dari Ibu bilang, jadi oh iya ya ada proteinnya mami, jadi aku harus makan protein ini yang banyak gitu. Jadi bisa mengajari berkesinambungan dan menjadi generasi emas ya Bu ya. Ibu Endang, ini catatan-catatan yang juga sudah masuk tentu banyak juga ya. Bagaimana Ibu Endang menanggapi hal ini? Ya, berdasarkan data kami di pola pangan harapan bahwa kita nilainya termasuk tinggi. Alhamdulillah ini 92,8. Tapi ternyata kemarin dengan dilakukan cek ini ya untuk obesitas itu, ternyata memang obesitasnya banyak, sehingga ini potensi untuk ada tumbuhnya atau banyaknya penyakit regenerasi anak-anak ini. Kita berharap bahwa tadi makan kenyang tidak harus nasi. Nah, maka bisa jadi nanti kalau di sekolah sudah dapat nasi, berarti kemungkinan mamahnya ini ketika sore hari ketemu dengan putra-putranya tidak harus nasi, tapi bisa kita memperkenalkan makanan lokal kita, misalnya kayak umbi-umbian, kemudian pisang, kemudian juga sukun ya. Ini sehingga juga melestarikan pangan lokal kita dan juga lebih sehat karena karbonya nggak ada, glutennya juga nggak ada, sehingga kita harapkan anak-anak kita tidak terjadi obesitas dan penyakit generasi yang tadi diabetes ini bisa jadi memang catatannya adalah nanti pada saat makan bergizi gratis program ini sudah berjalan running well, bukan hanya nasi saja yang kita bagikan begitu ya. Makan nggak harus nasi, dari Dinas Ketahanan Pangan selalu campaign makan tuh nggak harus nasi dan makan tuh B2SA. Kita sudah sampai di penghujung dan saatnya kita untuk bisa mendengarkan closing statement dari narasumber Ibu Dr. Susi Purwitasari SPGK MKM AIVOKA.
Silahkan Ibu. Saya berharap dengan adanya makan gratis, dengan ini jadi kita bisa menuju ke generasi emas. Dan tadi tujuan pertama kita adalah untuk mengurangi obesitas juga ya Bu ya. Tujuannya yang lain-lainnya semoga anak-anak Indonesia bisa tumbuh dengan sangat baik tanpa meninggalkan semuanya yang makanan yang gak sehat ini, jadi dia akan lebih belajar, semuanya kita akan baik. Dan nutrisi itu adalah mendukung untuk anak lebih cerdas. Itu yang pertama. Jadi harus protein, karbo, dan lemak komposisinya harus baik dan stabil. Nah itu dia. Dan mulai dari hal yang kecil nanti untuk bisa menuju perubahan yang selanjutnya. Baik, selanjutnya closing statement dari Ibu Dr. Endang Sarawiningsih Setiawulan SMM. Ya, makan siang bergizi gratis ini harus sesuai tadi B2SA. Kemudian juga mengangkat makanan bahan lokal. Karena bahan lokal ini lebih fresh daripada pangan-pangan yang kita impor. Harapannya nanti bunda-bunda yang sudah tadi diedukasi oleh putranya dengan seperti ini menyajikan makanan yang komposisinya lengkap, B2SA ini bundanya juga di rumah bisa memberikan menu yang hampir sama komposisinya sehingga anak-anak kota Semarang ini menjadi anak sehat, anak yang aktif dan produktif. Baik, selanjutnya kita dengarkan untuk closing statement dari Ibu Diah Tunjung Pudiawati SMBMM. Silakan Ibu. Untuk anak-anak SD dan juga SMP yang ada di Kota Semarang, selamat menikmati program makan gratis yang nanti akan terselenggara di Januari 2025. Makanannya harus dihabiskan, jadi yang makan gak hanya magot-magotnya nanti, tapi siswa SD juga SMP yang ada di Kota Semarang, makan bersama-sama sama teman-temannya, jadi harus habis. Uang makan siangnya bisa ditabung gitu, dan juga harapannya ini akan menjadi tambahan nutrisi untuk anak-anak semuanya di Kota Semarang. Kami Bapak Ibu Dewan Kota Semarang akan mengawal dan juga mengawasi sehingga anak-anak di SD dan juga SMP ya di Kota Semarang bisa menikmati makan siang gratis yang disuguhkan oleh Dinas Kota Semarang gitu. Selamat untuk menikmati makan siang gratis di tahun 2025 nanti gitu. Baik, terima kasih Ibu narasumber luar biasa yang sudah sharing bersama dengan kami dan juga kita mendapatkan insight dan kita sengkuyung bersama program pemerintah yang sudah dicanangkan. Kita akan jalankan mulai tahun 2025. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Diah Tunjung Pudiawati SMBMM, Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Ibu Dr. Endang Sarawiningsih Setiawulan SMM, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, dan juga Dr. Susi Purwitasari SPGK MKM AIVOKA, dokter spesialis klinik Rumah Sakit Banyumanik 2 Kota Semarang, sudah berbagi perspektif bersama dengan kami. Dan juga terima kasih Anda yang turut menyaksikan serta mendengarkan dialog interaktif DPRD Kota Semarang dengan tema Menakar Menu Makan Siang Bergizi Gratis di Kota Semarang. Perubahan dilakukan dari hal yang kecil dan dari hal yang kecil ini kita akan menuju ke hal-hal yang besar. Kita sengkuyung bersama program dari pemerintah dan kita akan berjumpa lagi dalam dialog interaktif DPRD Kota Semarang selanjutnya. Saya Imsyak.